50 tokoh masyarakat termasuk aktivis anti korupsi menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Warga Gaza harus menjalani ibadah puasa Ramadan di tengah gempuran senjata Israel. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Salah satu saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu di 798. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan. Atas insiden kericuhan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut Pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran Pilkada selesai digelar, di mana Pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024.
Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Teknisi pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus yang hilang kontak sejak Jumat lalu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan pilot pesawat selamat dan terluka dievakuasi ke RSUD. Proses evakuasi 2 orang kru pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Air yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak di area Biuwang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dilakukan tim SAR. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Minggu pagi hingga sore berjalan mulus dengan personil SAR dengan dibantu pesawat heli Caracal milik TNI Angkatan Udara. Namun pada ditemukan salah seorang kru pesawat yakni teknisi bernama Denny telah meninggal dunia, sedangkan pilot pesawat Muhammad Yusuf ditemukan selamat namun mengalami luka pada tubuhnya dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah. Warga berbondong-bondong datang ke Masjid Istiqlal dan beribadah dengan khusyuk. Pada salat tarawih perdana di Masjid Istiqlal malam ini, ceramah akan diisi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ceramah bertema puasa sebagai ibadah multidimensi. Pengelola masjid juga telah membersihkan dan menata sejumlah fasilitas masjid untuk kenyamanan jemaah. Selain itu, Masjid Istiqlal juga mengadakan buka puasa bersama setiap hari Senin dan Kamis dengan membagikan 4.000 paket makanan. Sedangkan di akhir pekan ada pembagian 6.000 paket makanan berbuka puasa. Pemirsa, 50 tokoh masyarakat termasuk aktivis anti korupsi menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan secara komprehensif usaha jeda berikut, tetap di iNewsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Demi rakyat, untuk Indonesia semakin baik. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan hak angket telah siap digulirkan. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman
Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain desakan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket, pihak Ganjar Mahfud bersiap menempuh jalur hukum sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini hak angket masih baru menjadi omongan. Kini para tokoh surati ketum parpol dorong hak angket. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan aktivis HAM Haris Azhar, Komisioner KPK 2015-2019 Saud Situmorang, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik. Saya ke Mas Haris Azhar lebih dahulu. Mas Haris, seberapa kuat menurut Anda ini desakan ini bisa menggoyahkan atau bisa menyolidkan para ketum partai untuk mendesak hak angket? Wah, ini sangat menggetarkan sekali. Enggak, saya bercanda. Begini, menurut saya ini tanggung jawab sosial kami. Sebetulnya lebih dari 50 orang yang masih ingin turut serta, tapi karena soal waktu, jadi akhirnya pas 50 orang sebetulnya ketika deadline kemarin hari Jumat saya tetapkan untuk diputuskan untuk dikirim. Urgensinya menurut saya sebagaimana yang kita sampaikan di surat itu, ada situasi yang sebenarnya memenuhi syarat ya, di mana yang menjadi kewenangan dari DPR untuk melakukan hak angket jika ada situasi nasional yang strategis dan lain-lain. Saya pikir persoalan pemilu yang baru berlangsung itu menggambarkan betapa munculnya berbagai macam dugaan kecurangan, kekacauan, ketidakbenahan sistem indeks yang tiba-tiba hilang meskipun itu hanya visualnya saja. Tapi berbagai hal itu menunjukkan ada berbagai hal yang penting untuk diperiksa lebih jauh. Kami tidak mempermasalahkan nomor 1, 2, dan 3, kami mempermasalahkan soal negara, dalam hal ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan keberpihakan, menunjukkan ketidaksiapan, menunjukkan berbagai macam dugaan kecurangan yang penting untuk diperiksa lebih lanjut secara strategis di DPR. Baik. Nah, kami melihat sejumlah koalisi ya atau partai-partai, kami tidak mengirim ke semua partai, kami hanya mengirim ke partai-partai yang ada di nomor 1 dan 3, karena kami melihat mereka secara kuantitatif jumlahnya mumpuni untuk menginisiasi soal hak angket. Yang kedua, mereka yang paling terdampak meskipun juga dugaan kecurangan itu juga ditemukan atau menguntungkan pihak nomor koalisi atau calon nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, kalau misalnya partai-partai politik tidak bersedia menindaklanjuti hal yang simpel lewat mekanisme hak angket ini, saya menganggap bahwa ini politik dagang sapi yang sering orang katakan, politik transaksional, sebagaimana yang sudah juga mulai menjadi diskursus di publik bahwa partai A, partai B, partai C sudah ditawari, sudah melirik-lirik, sudah ada pertemuan. Saya pikir itu mengkhianati rasa kejujuran atau keinginan publik adanya fair play. Baik, saya mungkin sebegitu dulu. Baik, saya ke Pak Saud. Pak Saud tadi membahas soal, tadi Mas Haris sempat mengatakan soal politik dagang sapi. Seberapa kuat kalau menurut Anda politik dagang sapi yang saat ini tengah terjadi? Hingga pembicaraan soal hak angket ini kok kayak lambat banget gitu? Ya, kalau kita mau kembali ke kajian kita sejak tahun 2012,
KPK itu kan memiliki satu program yang kita sebut PCB ya, politik cerdas berintegritas. Dari tahun 2012 tuh itu punya sampai tahun 2020 lah katakan, itu tahapan-tahapannya itu ada beberapa yang dikaji mengenai sistem partai politik, terus kemudian bagaimana pilkada, bagaimana undang-undang parpol, integritas parpol, terus kemudian sistem pemilu dan seterusnya, kajian pembenahan sistem pilkada dan pilpres, pileg dan seterusnya. Kan itu dimulai tahun 2012. Jadi kalau kita mau kembali ke debat 1, 2, 3, 4, 5 kemarin, itu kan semua yang dibicarakan itu sebenarnya kan persoalan korupsi semua itu. Iya. Nah, jadi artinya kenapa kita pada saat ini concern untuk kemudian membersihkan hal-hal katakanlah quote and quote politik yang sangat carut marut dengan kecurangan ini, ya supaya kita bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai politik yang benar-benar tidak ada transaksional. Dan oleh sebab itu karena memang legislatif di DPR itu sisinya lain lagi, maksud saya kebanding pada pilpres. Nah, pilpres ini kan akan menentukan seperti apa sebenarnya perjalanan bangsa kita ke depan. Nah, kalau kemudian kita berdiam saja, itu sudah sesuatu yang saya pikir 15 tahun ke depan ada ketidakpastian cukup tinggi karena memang dari awal penentuannya sudah penuh dengan proses-proses katakanlah kecurangan dan seterusnya. Jadi kalau kemudian nanti ini ada dinamika, saya pikir itu sesuatu yang biasa. Cuman saya beberapa tempat mengatakan kita perlu masuk ke detail-detailnya. Jadi kami juga maksudnya nanti detailnya boleh jelaskan sedikit, Pak Saud? Bagaimana? Soal detailnya itu mengenai apa? Boleh dijelaskan sedikit saja? Intinya saja. Ya, paling tidak kita harus melihat berapa jumlah. Tadi kan ada 5 yang disampaikan Haris tadi, ada 5 yang kita surati. Iya. Paling enggak untuk sementara mereka yang kita harapkan bisa mendelegasikan yang kita maksudkan di dalam surat kita untuk kemudian semua perwakilan mereka di parlemen bisa menjalankan apa yang kita maksud politik yang bersih dan kemudian membereskan hal-hal yang tidak jelas, apakah itu dari sisi angka baik sebelum, sesudah dan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi detail-detail itu banyak diantaranya ya menjaga suara-suara mereka, karena kemarin kan saya juga ditertawain oleh beberapa orang. Alah Pak Saud, ntar dikasih 2 triliun juga selesai itu persoalan. Jadi ya kita harus menjaga itu yang maksud saya detail-detail itu Mbak diantaranya. Baik, saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, menurut Anda saat ini apa sih hitung-hitungan untung rugi yang tengah dibicarakan parpol-parpol untuk mengusung hak angket? Apakah masih ada yang berpikir untuk bergabung dengan pemerintah yang akan datang, atau lagi mengukur hitung ruginya kalau kami mengajukan hak angket dan lain sebagainya? Apa sih yang lagi dihitung untung ruginya? Ya, saya kira 2 hal. Pertama soal kemungkinan politik transaksional, karena memang godaan-godaan untuk menjadi bagian dari pemenang misalnya di kubu nomor 2 itu bukan perkara isapan jempol, tapi itu adalah suatu hal yang serius. Terutama misalnya ketika kita tidak pernah mendengar satu persatu partai-partai di kubu 1 dan 3 ini secara tegas ingin menjadi oposisi. Hanya hanya PKS yang saya kira secara lantang mereka siap untuk menjadi oposisi di 2024, sekalipun kita tidak akan pernah tahu apakah PDIP dan PKS itu iman politiknya akan terus kokoh ya, berada di luar kekuasaan, sekalipun begitu banyak misalnya tawaran-tawaran politik yang datang. Sementara partai-partai yang lain seperti Nasdem misalnya, seperti PKB misalnya, bahkan P3, ini kan sebenarnya belum hitam putih soal bagaimana sikap politik mereka kalau nanti ada pengumuman resmi dari KPU soal siapa yang menang dari presiden. Jadi inilah hal-hal yang paling memungkinkan kenapa kubu 1 dan 3 partai politiknya ini sebenarnya belum 100% ya untuk membulatkan sikap mereka terkait dengan hak angket. Padahal kita tahu kubu 1 dan 3 ini kan dari dulu selalu mengatakan dugaan kecurangan, kriminalisasi, kemudian ada intimidasi dan seterusnya. Baik. Semua sepakat. Tapi dalam konteks ini per hari ini tidak ada langkah yang konkret yang kemudian membuat mereka ini mengusulkan secara resmi ke DPR. Yang kedua, tentu ada kekhawatiran proses-proses hukum yang ini menjadi bagian dari intimidasi supaya ini kan tidak melanjutkan soal bagaimana proses hak angket di DPR ini dilanjutkan. Ya apapun judulnya yang terkait dengan Pak Ganjar misalnya beberapa waktu yang lalu kan sudah kena setruman katanya, dilaporkan ke KPK. Ini kan juga dinilai sebagai upaya mungkin ya
terkait dengan usulan hak angket itu ya tidak dilanjutkan apapun judul prosesnya nanti. Tapi yang jelas ketika ada sejumlah tokoh yang kemudian menyurati ketua umum partai, sekjen-sekjen partai, tentu kita berharap ini sebagai bentuk suntikan moral bahwa partai-partai kubu 1 dan 3 ini tak ada lain, tak ada cerita bahwa hak angket itu adalah opsi untuk membongkar kecurangan-kecurangan ada. Gerakan Civil Society, gerakan pro demokrasi dan aktivis sudah mendukung di belakang ini semua. Jadi harus diungkap setungkap-tungkapnya. Baik, Mas Haris Azhar, saya berpikir dalam kerangka the harsh truth, the ugly truth, bahwa politik itu it's all about kekuasaan dan kapital. Dalam surat ini, apa yang Anda tawarkan bagi para ketum parpol ini agar tidak tertarik untuk bergabung dengan politik yang transaksional? Iya, sebetulnya, iya betul, karena politik bahwa politik itu power dan material ya pada ujung-ujungnya, apalagi di Indonesia ini partai politiknya tidak ada yang kuat berbasis pendanaannya dari keanggotaan atau usaha-usaha partai yang sah untuk pendanaan misalnya gitu. Itu masih jadi hutang yang besar. Jadi sebagaimana kerjanya Pak Saud Sitomorang, Kejaksaan Agung, banyak lembaga penegak hukum lain menunjukkan bahwa ada praktek-praktek penggunaan kekuasaan untuk memperkaya diri yang kemudian diduga itu dipakai untuk kerja-kerja politiknya, kira-kira begitu. Itu untuk mengatakan bahwa betul partai itu isunya dua ya, kalau secara sosiologis, historis kita lihat ke belakang, itu soal kekuasaan dan juga uang. Tapi bangsa ini bukan sekedar partai politik. Bangsa ini lahir, hidup, berjalan, ya kan, besar, bekerja dalam berbagai hal. Dia melalui sejumlah instrumen dan hal-hal yang melampaui partai politik. Apa itu? Kontrol, check and balances. Dalam sebuah praktek konsep yang sifatnya negara republikan, ada partisipasi warga, ada check and balances, jadi keseimbangan, kontrol, tidak hanya dari warga sipil, tapi juga dari partai-partai. Jadi partai itu bukan dia sekedar instrumen, satu-satunya instrumen politik yang dijamin oleh konstitusi, yang kemudian dia mendominasi. Tetapi dia juga harus menciptakan tadi kata kuncinya check and balances tadi itu, kontrol dan keseimbangan tadi itu. Nah ini yang institusi check and balances ini yang harusnya dikembangkan, dan yang secara kontekstual hari ini kita ketemu situasinya, masalahnya ada hal yang cukup serius, perebutan kekuasaan dengan keberpihakan penguasa yang sedang kekuasaan yang ada hari ini turut serta dalam perebutan kekuasaan. Baik. Yang mana bukan sebagai incumbent untuk maju lagi. Ini kan harusnya diperiksa. Ini tanggung jawab, ini kewajibannya si partai politik yang di situasi yang lain mereka selalu bilang kamilah satu-satunya instrumen politik yang dijamin oleh konstitusi. Baik. Mereka ada di parlemen. Parlemen itu juga alatnya negara, alatnya rakyat. Maka mereka harus mau, dan apalagi mereka menjadi, sebetulnya kita mau bilang mereka menjadi korban. Mungkin dalam waktu dekat mereka tidak, kalau mereka ikut dalam rangkaian mendorong hak angket, mungkin mereka tidak akan diajak dalam lingkaran kekuasaan ke depan. Nah itu dia. Akan tetapi di waktu yang lebih lama lagi, mereka berkontribusi, mereka akan dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari pihak yang mempertahankan kewarasan di negeri ini. Baik, Mas Haris, Pak Saud, Mas Adi, seberapa besar, seberapa yakin ke-50 tokoh ini akan integritas para ketum-ketum partai yang Anda surati? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di iNewsroom. Kami lanjutkan dialog saya ke Pak Saud Sitomorang. Pak Saud, seberapa yakin Anda bersama 50 tokoh yang lain akan integritas dari ketum parpol yang Anda surati ini?
Ya tentu kita harus punya keyakinan karena memang maksud kita kan menciptakan politik yang kita sebut tadi itu kita impikan sejak 2012 ya itu lebih 12 tahun yang lalu bahwa bagaimana politik bisa kita jalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang nilai yang dibangun tentang bagaimana menjalankan demokrasi. Nah, tentu kita harus optimis, oleh sebab itulah kita buat surat ini. Kalau kita skeptis juga surat ini nggak kita buat gitu. Persoalannya kembali lagi, agak sulit kalau kita masuk ke detail-detailnya untuk menjaga orang-orang di sana untuk tidak merubah jalan pikirannya seperti apa yang dia kemukakan di publik. Kan itu persoalan utama kita saat ini. Jadi ucapan, pikiran, dan tindakan kan tidak sejalan. Ya nanti kalaupun itu terjadi ya, makanya tadi di salah satu stasiun TV saya juga hanya mengatakan sudi apalah kiranya gitu. Kalimat itu, kalau boleh diganti kalimat depannya gitu. Sudi apalah kiranya melihat kondisi kita bangsa kita untuk perhitungan bagaimana sebenarnya pertumbuhan demokrasi, HAM, ekonomi dan seterusnya pada 10 tahun ke depan. Sehingga kita berharap kita menjaga ini juga. Tentu tadi juga pagi ada yang bertanya udah sejauh apa respon kelima partai yang kita kirimin itu, ya include di dalamnya tentu kita menjaga mereka untuk kemudian mereka firm pada prinsip pada ADRT mereka. Yang kita surat ini kan semua sejalan dengan ADRT mereka semua sebenarnya. Ya itu Mbak. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda bisa menghitung hari ataupun menghitung minggu, kapan kira-kira suara ini semuanya solid untuk akhirnya mendukung, atau mungkin mereka berani jantan mengakui mereka tidak jadi mengajukan hak angket? Saya kira memang paling akhir itu Maret lah ya. Kenapa? Karena bagi saya prakondisi untuk mengajukan hak angket ke DPR ini kan sudah solid ya. Kita bisa bayangkan partai-partai nomor 3 itu kan sudah menyatakan solid dan kuat untuk melakukan bagaimana mereka serius untuk menggulirkan ini hak angket di DPR. Begitupun dengan partai-partai kubu nomor 3, beberapa waktu yang lalu sekjennya menyatakan siap ya untuk menseriusi bahwa angket itu adalah suatu hal yang akan mereka mainkan di DPR. Tapi per hari ini ya publik tentu menagih. Makanya tadi saya bilang dengan adanya 50 tokoh yang menyurati parpol-parpol 1 dan 3 ini menjadi suntikan moral, suntikan semangat sebenarnya bahwa partai-partai yang menuduh bahwa pemilu di 2024 ini ada kecurangan, ada intimidasi, ada penggelembungan dan seterusnya bisa diungkap. Bagi saya sudah cukup elit-elit itu kelihatannya cukup galak bicara tentang kecurangan di 2024. Partai-partai ini bagi saya sudah cukup menggenapi dan meyakini kita-kita semua bahwa di 2024 ini ada upaya-upaya misalnya tindakan-tindakan diskriminatif kepada paslon tertentu dan menguntungkan calon yang lain. Yang paling banyak ditunggu itu adalah kapan ini didaftarkan ke DPR. Secara administratif usulan hak angket kan nggak sulit sebenarnya. Hanya 25 anggota dewan, 2 fraksi, apa sulitnya? Bagi saya ini gampang, remeh-temeh, sepele. Itulah yang sebenarnya menurut saya kalau memang elit-elit partai ini cukup solid dengan pilihan politik mereka, mestinya persoalan hak angket ini nggak lama. Saya membayangkan akhir bulan ini, bulan Maret, sekalipun kondisinya bulan puasa, hak angket ini sudah mulai diusulkan di DPR. Itulah satu-satunya cara bagi kita semua untuk menilai bahwa hak angket ini serius. Hak angket ini bukan hanya diskusi-diskusi di media, hak angket ini bukan soal galak-galakan di medsos, bukan soal bagaimana misalnya mereka nyaring bicara tentang kecurangan. Oleh karena itu, ketika proses politik ini tidak bisa diungkap melalui Bawaslu ataupun tidak bisa diungkap melalui Mahkamah Konstitusi, satu-satunya cara untuk mengungkap ini semua adalah hak angket yang saya kira ini akan mencakup banyak hal, terutama pihak-pihak yang terindikasi bermain secara politik, dia vulgar, memenangkan salah satu calon dan merugikan pihak yang lainnya. Hanya itu yang paling mungkin bisa kita tunggu, Mbak. Tanpa itu semua ya publik akan menilai bahwa ya ini hanya sebatas omong-omong dan hanya sebatas alat bergen politik kepada mereka yang sebenarnya punya intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan yang menang nantinya. Baik, saya terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, boleh kata-kata pamungkasnya mungkin kalimat Anda meminta tolong kepada ketum partai ini untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia 10 sampai 15 tahun ke depan. Ya, mari kita melihat bahwa persoalan kita sekarang ini kan saya berulang, persoalan utama kita itu tetap isunya korupsi.
Jadi please, with all due respect, sudi apalah kiranya pimpinan partai melihat Indonesia ke depan. Saya berharap marilah sekali lagi kita zero setting semuanya. Jangan pernah takut dengan strum-strum itu, ignore saja. Jangan takut sama ancaman-ancaman sprindik ya? Iya kan, di-ignore saja strum itu, fokus saja pada upaya angket ini untuk kemudian kita bisa melihat sebuah naskah akademik yang kuat, bukan kita benci kepada pemenang, tapi memang ada proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan tidak sesuai dengan bahkan undang-undangnya yang kita miliki sama sekali. Itu Mbak. Baik terakhir mungkin Mas Aris singkat saja. Kata-kata Anda agar mereka, partai-partai yang akan mengajukan hak angket ini tidak takut dengan ancaman-ancaman kriminalisasi. Saya pikir untuk menyelamatkan demokrasi dan bangsa ini ke depan, kita harus melampaui rasa sakit. Kita harus berani melampaui rasa sakit. Apalagi ada hak asasi, hak politik rakyat yang meskipun mereka tidak berteriak, mereka mungkin takut disetrum, tapi bahwa peristiwanya, dugaan-dugaan kejahatan dan kecurangan itu nyata. Sebagai kelompok elit politik, partai-partai politik, para pimpinannya, orang-orang yang ada di DPR, harusnya berani. Kalau mereka takut, maka mereka sedang menunjukkan bahwa mereka tidak beda dengan rakyat yang sedang mengalami kebingungan, ketidaktahuan, atau mungkin ketakutan. Tapi sebagai kelas menengah politik yang diuntungkan, difasilitasi, mereka harus melampaui rasa sakit tadi itu untuk melindungi hak politik warga pada banyak. Terima kasih Mas Haris, terima kasih Pak Saud, terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, warga Gaza harus menjalani ibadah puasa Ramadan di tengah gempuran senjata Israel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak makanan bergizi dan sehat di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program yang juga didukung oleh Kelurahan Kebon Sirih dan Park Hyatt Jakarta ini digaungkan untuk mengajak masyarakat, terutama para ibu, meningkatkan kesadaran dalam memerangi kekurangan gizi pada anak. Hari ini kita bekerjasama dengan Lotte Mart, Park Hyatt. Kita masak bersama, masak besar, yang tujuannya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Pusat, sehingga memberikan gizi kepada anak-anak. Dan ini ilmu juga buat kita juga sebagai orang tua, biar manfaat makanan tuh seperti apa, tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Meski angka stunting di kota Jakarta sudah cukup rendah, pencegahan gizi buruk hingga stunting tetap perlu dilakukan. Pasalnya kondisi stunting dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak generasi penerus bangsa. Tentunya sejalan dengan programnya Pemprov DKI Jakarta, programnya Kota Jakarta Pusat untuk Jakarta Beraksi. Jadi kepedulian untuk atasi stunting. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi MNC Peduli, Park Hyatt dan Lotte Mart Indonesia dalam rangka turut serta untuk menurunkan angka stunting dan pemenuhan gizi anak-anak di wilayah Kelurahan Kebon Sirih. Dalam rangkaian kegiatan, para ibu juga dibekali dengan penyuluhan makanan bergizi dan sehat dari chef dan ahli gizi serta paket makanan tambahan bergizi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, iNews melaporkan.